Selamat malam, selamat bertemu kembali dengan kami. Nama saya Sam dari Gelora Firman. Saudara, kita akan teruskan seri pembahasan pengetahuan tentang akhir zaman. Judul pada saat ini adalah Hikmah September 11. Jadi sementara saya membuat draft dari pembahasan ini, hurricane atau tofan atau badai Sandy sedang dalam perjalanan menuju ke tempat kami. Ya, angin di luar bertiup sangat keras, ya, disertai dengan hujan, disertai dengan suara begitu memilukan. Dan diperkirakan badai Sandy ini akan tiba besok, ya, tanggal 30 Oktober di pagi hari atau sebentar malam. Ya, mengapa saya memilih judul ini? Oleh karena berhubung dengan situasi badai Sandy yang sedang datang menghampiri kita. Ya, supaya kita yang tinggal di East Coast ini tetap kuat, tetap bersedia, tetap memiliki iman kepada Yesus Kristus apapun yang terjadi. Saya mau saudara menonton akan film ini sebelum kita lanjutkan pembahasan. Oh my God! 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 I told you! Oh my God! All these people! Oh my God! Oh my God! Ya, seperti itulah apa yang terjadi pada 11 September 2011 ya. Kita akan buka ayat yang pertama terdapat dalam Yakub 4 ayat 13 sampai 16. Yakub 4 ayat 13 sampai 16. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung, ya. Sama seperti kita ini ya, membuat agenda kehidupan kita, rencana kita di kemudian hari. Ya, tahun depan saya akan pindah ke state ini, tahun depan saya akan ke Amerika, tahun depan saya akan tamat. Hari ini saya akan berdagang di kota ini, dan sebagainya. Ayat 14, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti orang yang sebentar saja kelihatan, lalu senyap. Uap ya, yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Tuhan mau menegur kita. Sebetulnya, Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu. Hidup kita itu hanya seperti uap ya, yang lenyap seketika. Dalam hitungan detik akan lenyap. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Ayat 15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan mengendaki, kami akan hidup dan berbuat ini. Tuhan mau ya, ayat 15. Tuhan mau. Tuhanlah yang menjadi utama dalam semua agenda kerja kita. Tuhanlah yang menjadi fokus dalam semua kegiatan kita. Ayat 16. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan. Kemegahan ini adalah salah. Memegahkan diri dalam uang, memegahkan diri dalam pekerjaan, memegahkan diri dalam harta atau materi yang kita miliki, semua itu adalah salah. Kita harus memegahkan diri oleh karena Tuhan. Kita harus memegahkan diri dengan memprioritaskan Dia dalam segala hal yang kita lakukan. Ya, kalau saudara tahu, World Trade Center itu adalah urat nadi keuangan Amerika Serikat. Itu adalah pusat keuangan Amerika Serikat. Tuhan mau berbicara kepada kita. Tuhan ingin memberitahukan kepada kita bahwa apa? Apapun itu, apakah itu pusat perdagangan internasional sebesar apapun itu akan hancur, itu akan hancur luluh ya. Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu. Itulah hikmah dari peristiwa ini. Saya tidak percaya Allah berada di balik peristiwa ini, tapi saya percaya Allah bekerja secara misterius dalam semua peristiwa yang kita hadapi. Ya, termasuk peristiwa di mana badai tofan Sandy itu akan menerjang besok hari. Ya, Allah mau agar kita sadar bahwa hidup kita itu sama seperti uap ya. Seketika saja bisa lenyap. Allah mau supaya kita sadar bahwa gantinya hanya berorientasi kepada untung. Kita harus fokus kepada kehendak Allah. Allah mau agar kita tidak memegahkan diri dengan kecongkakan, tidak memegahkan diri dengan kemegahan duniawi. Oleh karena apa? Kalau kemegahan itu adalah salah. Allah mau agar kita menjadi seorang yang rendah hati, ya, percaya bahwa kehendak Dialah yang akan terjadi. Kehendak Dialah bila kita terus bisa bekerja ataupun tidak. Ya, World Trade Center adalah pusat perniagaan Amerika, pusat arus uang, simbol keharapan dunia.
telah jatuh, tidak ada yang dapat menahan. Hidup saudara dan saya juga ada di tangan Tuhan. Kapan saja bisa jatuh. Kita boleh berencana mengumpulkan uang sebanyak mungkin. Kita harus sadar bahwa Allah lah yang berkehendak. Kita harus mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Kemauan Allah adalah yang terutama. Bila Yesus datang, seluruh dunia akan hancur. Ini cuma bagian kecil atau miniatur daripada kehancuran global pada saat kedatangan. Kita harus mengambil hikmah dari September 11. Ayat yang kedua yang saya ingin saudara tahu, baca Yesaya 2 ayat 10, 15, dan 17. Masuklah di sela gunung batu dan bersembunyilah di dalam liang tanah terhadap kedahsyatan Tuhan dan terhadap semar kemegahannya. Ayat 15, untuk menghukum semua menara yang tinggi-tinggi dan semua tembok yang berkubu. Ayat 17, manusia yang sombong akan ditundukkan, orang yang angkuh akan direndahkan, hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Saudara tahu, pada waktu kedatangan Tuhan tidak ada yang bisa bersembunyi. Ya, orang semua pada takut bersembunyi, tapi semua akan mendapatkan rewardnya, upahnya akan diberikan pada saat itu. Ya, gedung-gedung tinggi tidak ada yang kuat, semua akan hancur. Ya, jangan sampai kita menjadi sombong, angkuh oleh karena kemegahan materi, kemegahan posisi, jabatan, apapun itu. Kan jelas itu semua akan ditundukkan atau direndahkan oleh Allah. Tuhan itu sangat dahsyat, semarak kemegahannya. Kita tidak ada apa-apanya. Kita harus bersembunyi di bawah, di liang-liang tanah. Tidak ada yang menara yang kuat pada hari kedatangannya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari peristiwa 9/11 ataupun badai topan Sandy yang sedang datang menghampiri. 1 Tesalonika 5 ayat 1-3. Tapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Ya. Hari Selasa 9/11 2001, langit yang biru, tenang, tidak ada yang berpikir kalau hari itu adalah hari yang sangat bersejarah yang akan mengubah dunia. Damai dan aman, tapi ternyata apa? Kebinasaan itu tiba. 9/11 adalah peringatan kecil bagi kita. Topan badai Sandy adalah juga peringatan kecil bagi kita. Ya, saya tidak tahu apa yang akan terjadi malam ini, apa yang terjadi pada besok hari. Pada saat kita merasa diri megah, congkak, oleh karena situasi yang aman dan damai, oleh karena pekerjaan yang sangat baik, oleh karena materi yang kita miliki, datanglah kebinasaan. Tidak ada waktu untuk bersedia pada. Saudara, waktu berjalan sangat cepat. Sekaranglah waktunya untuk bersedia. Tidak ada lagi waktu bila mana kebinasaan itu tiba. Waktu untuk bersedia itu adalah sekarang. Now, saat ini. Kita baca Roma 14 ayat 12 sebagai ayat yang ketiga dari hikmah September 11. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Setahun setelah peristiwa 9/11 ada upacara peringatan bagi mereka yang korban. Nama satu persatu dipanggil. Ya, ini mengingatkan saya kepada satu kali kelak nanti. Ya, panggilan surgawi akan ditujukan kepada kita. Satu persatu nama kita akan dipanggil. Semua harus mempertanggungjawabkan kehidupan mereka. Kita harus pastikan bahwa dosa saudara dan saya sudah dihapus sejak sekarang. Kita harus pastikan bahwa kita berjalan rendah hati dengan Allah. Ikut semua pelajaran Alkitab. Tinggikan Allah, gantinya diri sendiri. Percaya kepada Allah, bukan pada materi. Ini adalah hikmah dari peristiwa 9/11. Kita akan baca Wahyu 21 ayat 1. Lalu aku melihat langit yang baru, bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Peristiwa 9/11 sangat memilukan. Penderitaan masih terus berlangsung. Topan badai Sandy masih dalam perjalanan menuju tempat kami. Penderitaan masih akan terus terjadi hingga kedatangan Kristus yang kedua kali. Namun dalam penderitaan kita punya pengharapan. Suatu hari nanti, ya, aku akan melihat langit yang baru, bumi yang baru. Suatu hari nanti tidak ada pembunuhan, tidak ada kan lagi badai topan Sandy yang akan menghantui kita. Suatu hari nanti tidak ada penderitaan, penyakit ataupun kematian. Semua kejahatan akan berakhir. Dan bagi mereka yang kedapatan sedia akan diangkat ke dalam langit dan dunia yang baru. Nah, di manakah Allah pada peristiwa 9/11? Di manakah Allah pada saat badai topan Sandy menerjang? Matius 28 ayat 20.
Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bila mana kita mau menurutkan perintahnya, kita tak perlu takut, tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir ataupun gelisah. Allah ada menyertai kita sampai akhir zaman. Allah ada di sana ketika menara gedung WTC roboh. Sama seperti Allah berada di sisi Yesus Kristus ketika dia mati 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Dalam semua penderitaan dia ada bersama dengan orang-orang yang kasih akan dia. Tangannya diulurkan kepada kita. Bila saja kita mau menggapai tangannya, dia akan menjamin agar kita selamat, hidup kekal di surga. Kehidupan di dunia hanyalah sementara, kehidupan di surga adalah kekal. Rindukah saudara untuk masuk ke negeri mulia, negeri di mana tidak ada sakit dan penderitaan? Ini adalah hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa 9/11.